kameranya. Oke, organ reproduksi pada laki-laki itu ada penis dan skrotum yang bisa dilihat secara morfologi dari luar. Ya, kalau kalian punya adik laki-laki dan pernah mandiin mereka, mungkin kalian juga pernah lihat. Ya, terus penis, bentar, fungsinya untuk alat kopulasi ya, atau alat penetrasi ke dalam vagina. Ini ada banyak bagiannya, cuman ini bukan yang kita pelajari hari ini. Ya, ini mungkin lebih dalam lagi nanti di kedokteran atau di kelas 10 mungkin ya di SMA. Di SMP kita hanya perlu tahu bahwa ini bentuk penis seperti ini, di gland penis itu nanti disunat itu di bagian situ, kemudian fungsinya sebagai penetrasi, di sana dia ada urethral orifice atau kita sebut ureter ya di sini, tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya air kencing. Oke. Ini otot ya, dia bukan tulang dan dia nggak ada tulangnya. Jadi benar-benar otot. Oke, skrotum berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis ya. Temperaturnya 34,5 derajat sampai 35 di bawah suhu tubuh manusia. Oke, ini sudah ada di video. Fungsinya apa, Ahwat? Fungsinya kenapa dia suhunya lebih rendah pada suhu tubuh? Kenapa? Fungsinya untuk apa? Kenapa suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh manusia? Ada yang tahu kenapa? Di catatan nggak ada? Biar sesuai untuk produksi sperma. Betul. Siapa yang menjawab ini? Alia Zafira. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Betul ya jawaban Alia. Untuk di sini biar pertumbuhan spermanya maksimal. Ya, makanya temperaturnya di bawah suhu tubuh manusia. Oke, sekarang lanjut ke organ bagian dalam sistem reproduksi pada laki-laki. Ada testis, saluran sperma, dan uretra juga kelenjar reproduksi. Ya, oke, saya lanjutkan. Kayak testis, sekarang testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Ya, testis ukurannya 4 sampai 5 cm pada laki-laki dewasa. Ya. Kemudian saluran-saluran sperma itu ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah ini ya, epididymis. Jadi habis dari testis, nanti si spermanya disalurkan melalui epididymis. Nah, fungsi epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma dan proses pematangan sperma. Ya, ada 3 bagian. Ini apa epididymis? Cuman kita hanya perlu mengetahui kalau ini sampai ke sini itu epididymis. Oke, berikutnya. Ini jalurnya ya, setelah dari testis, sperma, ke epididymis, setelah dari epididymis ke vas deferens. Di vas deferens dia berfungsi sebagai penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi, kemudian setelah itu disalurkan melalui ureter ya, setelah bercampur dengan cairan-cairan yang ada di kelenjar sini ya. Kemudian nanti uretra menyalurkannya ke penis. Kemudian terjadilah ejakulasi. Jadi ini proses keluarnya sperma atau ejakulasi dimulai dari testis, diproduksi, kemudian ke epididymis, lanjut ke vas deferens, kemudian setelah itu ke ureter ya. Di ureter nanti nyambung ke sini, di sini banyak kelenjar bercampur dengan air mani, kemudian terjadilah proses ejakulasi. Ya, nah ini kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ada 3, ada vesicula seminalis atau seminal vessels, kemudian prostat, bulbourethral gland atau kelenjar Cooper. Nah, di vesicula seminalis ini dia melepas cairan yang tinggi gula, terutama jenis fruktosa, sebagai makanan dari si sperma. Nah, cairan inilah yang digunakan sebagai makanan atau sumber energi bagi sperma di vesicula seminalis. Lanjut habis itu ke kelenjar prostat di sini. Nah, kelenjar prostat untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma selama ejakulasi. Cairan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma sebagai air mani.
Kayak berikutnya ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper di sini diproduksinya memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih atau ureter. Nah, jadi kan di sini dia satu lubang dua fungsi ya. Jadi si ureter ini dua fungsi untuk air seni dan juga untuk sperma. Nah, takut masih ada sisa-sisa air seni, maka inilah ada cairan yang diproduksi di kelenjar Cooper untuk melapisi dinding-dinding dari si ureter. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan ke proses pembuatan sperma atau spermatogenesis. Sebelum ke situ, untuk alat-alat reproduksi atau organ-organ reproduksi laki-laki, ada yang mau ditanyakan dulu, Ahwat? Mengenai organ-organ reproduksi laki-laki ada yang mau ditanyakan dulu? Sesuai ya dengan catatan kalian. Catatan kalian bisa ditambahkan, ya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, kita akan belajar mengenai sperm atau sperma. Sperma terdiri dari tiga bagian, ada head, midpiece, dan tail. Nah, sperm atau sperma itu male gamete. Jadi dia mengeluarkan gamet yang 23 kromosom itu ya. Kemudian sperm atau sperma juga disebut sebagai spermatozoa. Ya, sperma terdiri dari tiga bagian, head, kepala, midpiece, bagian tengah, kemudian tail. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di head atau di kepala ini ada nukleus, di mana nukleus ini contains 23 kromosom. Yang satu seks kromosom, di mana si sperma ini membawa kromosom jenis kelamin. Ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi nanti sperma yang berperan untuk menentukan jenis kelamin pada bayi atau pada embrio yang terbentuk. Ya, kemudian autosomes di sini kromosom yang membentuk hal yang lain kayak rambut, mata, hidung, mirip siapa, mirip ayah atau ibu nanti dilihat di genetiknya. Nah, ini dia membawa kromosom 22 untuk yang lainnya ya. Seksnya bawa satu kromosom untuk jenis kelamin. Nah, remember sperm is haploid atau 23 kromosom. Ya, hanya punya 23 kromosom. Oke. Saya lanjut. Nah, di head itu ada acrosome. Nah, acrosome it contain the enzyme necessary for fertilization. Jadi nanti ketika sperm ketemu sama eggs atau ketemu sama sel telur, dia yang akan melebur dulu ke permukaan sel telur. Nah, nanti si enzim ini dia akan membuat sel telur ini bereaksi sehingga sel telur itu nggak bisa untuk menerima sperm yang lain. Jadi hanya bisa menerima satu sperm. Oke, saya lanjut. Di midpiece ini contains mitokondria. Nah, fungsi mitokondria itu produce ATP. Nah, ATP itu fungsinya untuk sebagai tenaga atau energi biar sel ini bisa bergerak. Ya, jadi si mitokondria ini fungsinya sebagai sumber energi pada sel. Ya, oke lanjut. Sel also called sebagai flagellum, ya. Flagel, sebenarnya ini disebut flagella atau flagellum. Nanti dia kayak gini, ya. Dia kayak gini untuk mendorong si sperma maju. Jadi nanti kan ada ratusan ribu sperma tuh sekali ejakulasi. Nah, nanti dia si sperm ini akan berenang seperti ini. Ya, menggerakkan ekornya. Oke, lanjut sekarang kita ke spermatogenesis. Spermatogenesis is a process of sperm production. Nah, don't forget spermatogenesis ini terjadi di Sertoli cells. Sertoli cells itu ada di mana? Ada di seminiferous tubulus atau di tubulus seminiferous. Oke, berikutnya ini kompartemennya. Ya, di Sertoli cells itu ada bagian basal compartment atau yang bagian atasnya, kemudian ada luminal compartment ya, atau di bagian bawahnya. Nanti ada di beda bagian, beda proses ya. Yang saya lanjutkan di bagian basal di atas ini
Ya, di bawahnya basement membran, ini ada germ cell yang kita sebut spermatogonia atau sel induk, dia masih 2N, which is itu 46 kromosom. Kemudian, nah, spermatogonia ini males are born with a infinite number. Jadi, laki-laki itu lahir dengan jumlah germ cell atau sel induk spermatogonianya itu terbatas. Nah, kemudian sperm ini ya, germ cell atau sel indukannya ini melakukan mitosis. Artinya mitosis itu apa, Ahwat? Ingat nggak ciri dari mitosis itu apa? Ciri mitosis itu apa, Ahwat? Ciri dari mitosis? Apa bedanya mitosis dan meiosis, Ahwat? Perbedaan mitosis dan meiosis apa? Ada yang ingat? Perbedaan mitosis dan meiosis? Kalau mitosis, sel anakannya punya sifat yang sama sel induk. Kalau meiosis, enggak. Oke, betul. Masya Allah, barakallahu fiik, Alia. Oke, betul ya. Jadi, nah, laki-laki itu terlahir dengan jumlah spermatogonia yang terbatas. Tapi karena spermatogonianya bisa bermitosis atau memperbanyak diri dengan bentuk yang sama, ukuran yang sama, jenis yang sama, nah, ketika puberty, dia itu membuat si sel induknya ini tidak terbatas. Artinya sampai laki-laki menua, dia akan terus tetap memproduksi sperma. Different sama perempuan. Ya, beda banget sama perempuan. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya di tahap yang kedua ada primary spermatocyte. Itu tuh dia 46 kromosom. Cuman kromatidnya jadi 2. Nah, kromatidnya jadi 2 gara-gara proses mitosis. Di proses mitosis yang bikin kromatidnya jadi 2 namanya proses apa, Ahwat? Di mitosis kan ada beberapa proses tuh. Yang bisa bikin kromatid jadi 2 itu di proses apa, Ahwat? Ada yang ingat? Di proses mitosis yang bikin kromatidnya bisa jadi ada 2. Proses apa namanya? Halo, halo, hai. Yang bikin jadi 2 kromatidnya, proses apa namanya? Coba dibuka catatannya. Ada yang tahu, Ahwat? Proses yang membuat kromatid jadi ada 2. Yang tadinya kromatidnya cuma 1, jadi kromatidnya ada 2. Proses apa namanya? Itu proses pemet. Apa? Pemet bukan sih namanya. Bukan, Yang depannya I. Coba diingat-ingat. Interface. Betul, Adina Azwa, Masya Allah. Betul, proses interface. Di mana yang tadinya tuh kromatidnya cuma 1, di proses interface ada duplikasi jadi 2 kromatidnya. Ya, makanya di sini di primary spermatocyte dia tuh 2N dikali 2. Ya, tetap kromosomnya itu cuma ada 46, tapi sebelum proses interface tadinya cuma 1 kromatid, setelah interface jadi 2 kromatid. Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, proses pembentukan secondary spermatocyte, di mana sudah terjadi meiosis yang pertama. Meiosis itu kan reduction, prosesnya itu reduction. Nah, jadi yang tadinya itu ada 46 kromosom, jadi tinggal 23 kromosom. Nah, di sini masih ada kali 2. Nah, meskipun 23 kromosom, dia masih punya 2 kromatid di masing-masing kromosomnya. Ya, di secondary spermatocyte dia sudah ada 23 kromosom tapi masih memiliki 2 kromatid. Nah, kita lanjut. Sekarang pembentukan spermatid di mana yang tadinya kromatidnya tuh masih 2, di proses yang ini setelah meiosis yang kedua, dia kromosomnya menjadi 23 dengan 1 spermatid. Ya, kromosomnya jadi 23 dengan 1 kromatid. Ya, kemudian dia akhirnya terbentuk spermatozoa, pembentukan ekor dan sebagainya di bagian sini.
Ya, sudah di sini sudah terbentuk sperma yang sempurna atau kita sebut sebagai spermatozoa, di mana dia memiliki 23 kromosom dengan 23 kromatid. Ya, ini adalah proses pembentukan sel sperma. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Jadi ada berapa tahap? Ada 4 ya. Yang pertama, sel induk. Habis sel induk, mitosis, membuat jadi primary spermatocyte, kemudian terjadi meiosis 1, terbentuklah secondary spermatocyte, kemudian meiosis 2, terbentuklah spermatids, kemudian dia mematangkan diri menjadi spermatozoa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, Ustazah lanjutkan ya, kalau belum ada yang mau ditanyakan. Oke, ini ya, jadi spermatogenesis. Tahapnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, ini ya kurang lebih 50-500 juta sperm. Wow, banyak sekali ya. Sekali ejakulasi. Ya, sekali mengeluarkan sperm. Oke, ini kita juga sudah ke tahap ini kelas berapa ya? Oke, kelas kalian belum ya? Ini kelas sebelah, ini kelas 9A. Kelas 9A sudah belajar mengenai organ reproduksi pada perempuan. Ya, kita pelajari ada ovum, ini sel telurnya, kemudian infundibulum, ini yang apa tuh? Sebagai penerima pertama sel telur, kemudian ada ovarium, ada fimbrae, kemudian ada oviduk, uterus, dan endometrium, cervix, juga vagina. Kita lanjutkan, kita lihat sesuai dengan video, ini fungsi-fungsinya ya. Nanti kalian bisa lihat di slide. Nah, ini sesuai yang ada di video. Kita belajar bagian-bagian luar dari organ reproduksi pada perempuan. Ada mons pubis, di mana nanti di sini tumbuh bulu-bulu halus ya sebagai pelindung vagina. Kemudian di sini ada labia mayor, kemudian di bagian dalamnya ini labia minor, kemudian di sini ada klitoris ya, yang kayak kecil di atas biji yang kalau perempuan tuh disunat di sini, daerah sini, kemudian menyisakan klitoris di sini ya. Terus di sini untuk vestibul, di sini disebut vestibul urethral orifice atau di sini tempat keluarnya air kencing. Kemudian vagin orifice di sini, vagin orifice di sini ya. Ini di sini vagina. Ya, ini bagian-bagian dari external female genital organs. Ya, oke. Ini bentuk organ reproduksi yang sebenarnya. Ada uterus untuk bagian dalam ya, ada uterus. Kemudian di sini ada fallopian tube. Kemudian ovarinya di sini yang warna putih. Kemudian di sini juga sama. Jadi kita punya sepasang ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini lemak ya, yang kuning-kuning ini lemak. Oke, ini jalur masuknya sperma dimulai dari vagina, setelah dari vagina cervix, kemudian ke sini ke rahim, kemudian dia naik ke sini. Ya, kalau di sini ini jalur untuk keluarnya sel telur. Oke. Lanjut, ini kalau kalian lihat video, di video ini disebutnya apa, Hot? Ada yang tahu? Ini disebutnya bagian-bagian apa yang ada sel-sel telurnya? Yang lihat video, ini di video ada nih. Sebentar Ustazah nyari tisu dulu ya. Silakan dipikirkan ini nama bagiannya apa. Fatimah aku kata PS bukan? Jadi Fatimah di Ustazah, kalau ya Fatimah di Ustazah baru sekali masuk soal dikatakan ke Fatimah. Ya, semuanya semuanya. Kamu dikabarkan di Ustazah baru sekali masuk. Ya ini kalau misalkan siapa Fatimah PS? Kalau misalkan nanti katakan banyak dia berarti akan mengalami. Ya, kamu videonya masih mas. Sebentar. Tadi Jawa ini pertemuan sebelumnya ini
lalu berarti ya. Ini anti hadir atau sih? Oke, bagaimana Wat? Sudah tahu ini apa? Bagiannya disebutnya apa? Folikel. Folikel sudah. Betul, betul, iya. Nah, ini di folikel ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah sel telur itu matang dari folikel di dalam ovarium, kemudian dia keluar dari ovarium menuju fimbriae. Jadi nanti fimbriae yang mengarahkan dia untuk masuk ke tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi di sini ada silia, ya. Silia ini berfungsi untuk mengarahkan sel telur ke rahim. Jadi nanti dia silianya bergoyang-goyang mengarahkan sel telur ke rahim. Oke, female reproduction system itu ada zygote formation. Nah, setelah dia diproses di sini di ovarium, kemudian dia melalui tuba Fallopi menuju rahim. Nah, nanti zygote itu pertumbuhannya atau pembentukannya, iya silakan Syahira. Zygote itu pertumbuhannya di tuba Fallopi dulu sebelum dia menggelinding ke dinding rahim. Jadi nanti pertemuan sperma dan sel telur itu di tuba Fallopi. Nah, hati-hati di sini. Nggak semua perjalanannya lancar untuk bisa masuk ke rahim. Nah, ada kejadian di mana nanti, auzubillah min dzalik, ya semoga tidak terjadi sama kita. Dia tuh mau menggelinding, cuman dia nggak menggelinding ke sini. Nah, karena dia nggak menggelinding ke sini, si zigot terus membelah diri di sini. Dia mau membuat menjadi embrio atau bayi, tapi kan salah. Bayi itu nggak bisa tumbuh di sini, bayi harus di sini. Makanya nanti di sini akan dipotong sama dokternya. Salah, nggak bisa nih Bu, anaknya harus dikuret. Maaf ya Bu, nggak bisa ditumbuhkan lagi karena tumbuhnya nggak di rahim. Nanti ini dipotong, nauzubillah min dzalik, semoga nggak terjadi sama kita, ini dipotong, kehilangan satu ovarium. Nanti ovariumnya bisa bekerja cuma satu doang, yang sebelah kiri misal. Kayak gitu. Jadi kita kalau udah nikah nih misal nanti minta banyak-banyak berdoa sama Allah, semoga kalau kita punya anak, anaknya sehat-sehat, proses reproduksinya juga sehat-sehat. Makanya ada tuh doa kan kalau muslim sebelum berhubungan intim ada doanya dulu karena kita berharap semuanya berjalan lancar baik-baik saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini uterus atau rahim ya, tempat tumbuhnya bayi. Kemudian ini ada vagina, tempat keluarnya bayi dan juga tempat masuknya penis. Nah, ini bentuk punya kita kurang lebih seperti ini. Ini ada serviks di sini atau leher rahim. Kemudian di sini ada vagina ya, tempat masuknya penis. Kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh keluarnya sel telur. Jadi ada ibu-ibu yang sudah menopause, tapi ternyata terus kemudian dia mengangkat ovariumnya, dia mau angkat ovarium karena udah menopause ini buat apa gitu. Tapi ternyata di dalam ovariumnya itu masih ada sel telur yang tumbuh. Nah, ini yang keluar sel telur yang belum matang sebenarnya. Kurang lebih ini contoh dari sel telur kita seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke oogenesis. Sebelum kita masuk ke proses oogenesis atau pembentukan sel telur, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang organ-organ reproduksi pada perempuan? Belum ada? Belum ada? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau belum ada, Ustazah lanjutkan ya. Oke, sekarang oogenesis. Nah, di oogenesis itu adalah pembentukan atau development or production of the ova. Ova tuh sel telur ya. Ova itu gametes for females atau iya dia yang membawa 23 kromosom dari perempuan. Kalau tadi sperma itu gametes for men, sekarang kalau ini gametes for females. Oke. Nah, ini ada 3 tahap fetal prior to ovulation atau di masa pubertas kalian dan after fertilization. Ada 3 tahap. Kayak yang pertama fetal. Di bagian fetal ini oogonia atau sel induk dari sel telur itu 2N atau 43 kromosom. Kemudian dia melakukan mitosis ya. Dia melakukan mitosis and differentiation. Terjadilah pembelahan ya.
Ingat mitosis itu pembelahannya sama, kemudian dia menghasilkan primary oocyte yang 2N dikali 2, yang dia punya 2 spermatid. Nah, di sini meiotic arrest, meiotik itu terjadi di sini ya, di proses primary oocyte. Jadi pertama kita punya mitosis ya, ketika kita di awal ini ada sel indukan melakukan mitosis ya, kemudian setelah itu, nah sel induk setelah bermitosis kemudian bermeiosis. Nah, terbentuklah primary oocyte di mana dia 2N dikali 2. Nah, setelah itu meiotic arrest atau dia istirahat dulu nih karena perempuan itu proses pembentukan sel telurnya itu semenjak dia di dalam kandungan sampai dia lahir. Ya, sebelum pubertas itu meiotiknya tuh arrest, pembelahan. Meiosisnya tuh istirahat dulu sampai kamu masuk pubertas. Jadi dari awal kamu kecil kamu sudah membawa sel telur. Ya, Ustazah lanjutkan. Ya, sekarang ke prior to ovulation atau puberty setelah. Di sini ada yang masih belum dapat haid nggak? Cung yang belum dapat haid? Masih ada nggak yang belum dapat haid? Nggak ada, sudah haid semua. Aisyah Zara, turn on your kamera. Kemudian ini ada Karima Ahmad, turn on. Terus ada Nabila. Nabila juga silakan dinyalakan kameranya. Ya, Nabila silakan dinyalakan kameranya. Zaza, aku udah nyalain kamera, Zak. Karima Ahmad sudah. Karima Ahmad tuh beneran nggak bisa nyalain kamera? Dipencet gak nyala-nyala, Ustazah. Oke, baik. Oke, berikutnya prior to ovulation. Ya, di masa puberty. Sini sudah haid semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang akan ada meiosis. Jadi yang tadinya meiosisnya tuh istirahat, sekarang kamu masa pubertas sudah meiosis yang pertama, meiosis 1. Oke, nah terbentuklah secondary oocyte, di mana kamu punya 23 kromosom di sel telurnya dengan 2 kromatid dan first polar body. Nah, polar body ini apa fungsinya? Nah, polar body ini fungsinya, kan tadinya kita punya 43 kromosom. Nah, di kemana ini? 46 kromosom. Nah, di kemana ini 23 laginya? Nah, 23 laginya di first polar body. Di sini. Tapi kita nggak pakai ini untuk bereproduksi. Kita pakainya ini ya. Setelah secondary oocyte, kita memproduksi ini, kemudian kita fertilization atau kita misalkan bereproduksi berhubungan intim. Nah, kalau kita melakukan hubungan intim dan sel telur dan sel sperma bertemu, maka ini akan ada proses berikutnya yaitu meiosis yang kedua. Tapi kalau tidak ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka ini terjadi menstruasi setelah meiosis yang pertama ini. Oke. Lanjut ya. Nah, oke. Ini ada 2 pilihan ya untuk ke tahap berikutnya di meiosis 2, fertilization atau no fertilization. Kalau no fertilization, the secondary oocyte will continue to pass through the rest of the uterine tube, through the uterus and out of the body atau menstruasi. Kalau terjadi fertilization, terjadi meiosis yang kedua, terbentuklah second polar body, ya, yang fungsinya untuk membagi 2 kromosom tadi, kemudian terbentuklah ovum 2N, yang tadinya kita N jadi 2N setelah bertemu dengan sperm cells. Jadi kan sperm cells juga bawa kromosom tuh. Dia si ovum kembali menjadi 2N setelah pertemuan kromosom dari maternal kromosom atau dari perempuan dan paternal kromosom dari sel sperm. Jadi dia jadi 2N lagi atau 46 kromosom setelah terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Oke, sudah hari ini materinya itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai materi hari ini? Ada pertanyaan mengenai materi pembelajaran hari ini? Belum ada. Kalau belum ada, coba Ustazah absensi lagi tadi yang belum hadir. Yang pada telat datangnya ke kelas. Oke, sebentar. Kayak tadi yang belum hadir dan terlambat hadir, coba Ustazah absensi dulu. Di sini ada Aisyah Zahra, sudah hadir ya Aisyah Zahra? Hadir. Oh iya, kameranya dinyalakan ya.
Oke, terus Indira Putri. Indira sudah hadir? Udah, Zah. Oke. Ini Ustazah kasih kuning dulu ya yang terlambat. Terus Karima Ahmad sudah hadir? Hadir. Oke, Kayisa. Hadir. Oke. Terus Nabila Najma. Hadir, Zah. Oke, alhamdulillah. Najla Budi. Najla Budi. Najla Budi masih belum hadir.